Saudara, sekarang saya mau buka obrolan ini dengan Kak Tia. Congratulations dulu dong sebelumnya untuk Pengepungan di Bukit Duri yang masuk, boleh tepuk tangan, ini luar biasa loh. Masuk nominasi ya, ini amazing. Pengepungan di Bukit Duri meraih nominasi Piala Citra FFI 2025 terbanyak. Ada 12 nominasi kali ini, hadir dengan film legenda kelam Malin Kundang hadir. Teman-teman pengen tahu ini pasti orang berekspektasi setelah Pengepungan Bukit Duri hadirlah film legenda kelam Malin Kundang. Orang pasti ekspektasinya juga luar biasa. Tapi kalau dari Kak Tia sendiri, hasil dari film ini personally untuk Tia Hasibuan seperti apa? Selamat siang teman-teman, rekan-rekan media yang kami sayangi. Terima kasih sudah hadir. Yang jelas ini mungkin sudah sering kami sebut ya, kami di Kamensi Pictures berkomitmen untuk selalu menghadirkan film yang tidak hanya fresh tapi juga relevan dan menggugah. Kami memang ingin membuat film yang tidak hanya untuk ditonton tapi juga untuk difikirkan dan untuk dirasakan. Kami ingin menjadi rumah untuk film-film yang punya jiwa, yang tidak takut untuk menyorot sisi-sisi kelam dan juga kompleks dari pengalaman manusia. Dengan film-film kami yang sebelumnya, alhamdulillah sukses. Di sini juga kami akhirnya semakin berusaha lagi untuk terus berani, tidak bermain aman, tapi terus maju, menembus batas, memberikan perspektif baru untuk perfilman, untuk penonton khususnya. Nah, di film Legenda Kelam Malin Kundang ini, tadi teman-teman sudah nonton, kami mencoba untuk mengangkat kembali kisah klasik yang kita punya, yang kita semuanya sudah tahu, Malin Kundang. Bisa dibilang Malin Kundang adalah memori kolektif dari kita semua, tapi mungkin yang jarang kita tanyakan adalah sebenarnya dari sudut pandang siapa sih cerita ini disampaikan. Nah, di film ini bercerita tentang luka dan trauma yang diwariskan, bercerita tentang kegagalan memahami di dalam hubungan keluarga, dan kami juga berharap semoga dengan adanya film ini bisa menjadi pembuka untuk obrolan tentang trauma dan luka-luka itu, baik dengan keluarga kita atau kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Oke, jadi ini komitmennya luar biasa sekali ya. Begitu mengangkat sesuatu nilai yang lumayan sensitif, tapi banyak yang mengalaminya, hubungan antar keluarga. Terus habis itu kita juga yakin nih pasti teman-teman di sini juga mungkin bisa melihat kamu menjadi salah satu dari karakter yang ada di film ini gitu. Gimana sih Bang untuk berbicara dengan penonton? Apakah ini juga menjadi concern-nya Abang? Kalau ngomongin soal keluarga, hubungan keluarga, kan Abang tuh juga kalau bikin film pasti yang sedang terjadi di bangsa ini gitu. Apakah itu yang jadi concern-nya Abang sehingga you go for this movie? Ya, kita percaya kebetulan di Kamensi Pictures percaya bahwa kalau kita berbicara soal bangsa kita sekarang ada banyak sekali masalah. Masalahnya disebabkan karena warga negara yang seharusnya jadi support system dari suatu bangsa, ada yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan gitu. Dan kelemahan-kelemahan ini sering disalahkan sebagai kesalahan individu, padahal ini adalah hasil dari bagaimana mereka besar tumbuh di sebuah unit yang paling kecil di masyarakat tapi yang paling penting, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga itu ada dinamika antara generasi satu ke generasi yang lain, dari yang lebih tua ke yang muda, dan masing-masing generasi tersebut punya ekspektasi mereka masing-masing. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan dari satu generasi, misalnya seorang anak mungkin punya ekspektasi terhadap orang tua, demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada usaha untuk memahami bahwa ada keterbatasan dari yang mungkin bisa diberikan
dari orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Dan ada beban yang dibawa dari setiap generasi. Misalnya orang tua kita, mungkin kita merasa mereka nggak sempurna, padahal mereka juga menanggung beban yang dibebankan dari generasi sebelumnya. Kalau tidak ada kepercayaan dan usaha untuk memahami itu, mungkin kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah keluarga yang dinamikanya akan menghasilkan individu-individu yang bisa berkontribusi ke progressive civilization gitu, society yang lebih maju. Makanya kita kepingin banget film ini diceritakan lewat point of view yang fresh. Kita berbicara soal generasi. Makanya sebuah langkah yang paling bijaksana adalah untuk memberikan film ini ke pencerita yang memiliki point of view yang lebih fresh dibandingkan kita, yaitu dua sutradara muda, satu Gen Z, satu milenial, yaitu Kevin Raharjo dan Rafiq Hidayat. Dan ketika kita akhirnya memberikan project ini kepada mereka, ketika filmnya selesai, yang perlu dicatat adalah kita sama sekali tidak ada campur tangan secara kreatif. Kita bekerja supaya mereka bisa bekerja secara maksimal untuk bisa mencurahkan visi kreatif mereka, dan sepenuhnya ada di tangan mereka, jadi kita nggak campurin. Oke, pengen tahu tidak campur tangan dalam sesi kreatif itu maksudnya gimana tuh Bang? Semua visi dari awal, ketika skrip jadi, mereka akan menerjemahkan skenario ke dalam cara mereka bercerita. Baik dari segi look, feel, bagaimana antar karakter berinteraksi, demikian juga bagaimana karakter dan lingkungan berinteraksi, apa yang ingin disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, itu adalah otonomi dari mereka berdua. Dan ketika hasilnya selesai, kita yang ada di Kamensi bukan cuman kayak, oh lega, ternyata oke, enggak. Kita sangat bangga banget karena film ini seperti yang teman-teman udah lihat dan kita udah bikin beberapa press screening, banyak yang tidak percaya bahwa ini adalah film pertama karena hasilnya sangat accomplished banget gitu. Setuju ya untuk teman-teman yang udah nonton ya. Thank you.